Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian dalam bidang akuntansi. Apa itu jurnal penyesuaian? Menurut Diktat Politeknik Negeri Samarinda, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun sehingga mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan dibuat sebelum ke penyusunan laporan keuangan. Nah, kenapa sih kita harus membuat jurnal penyesuaian? Karena di neraca saldo itu belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga kita perlu membuat jurnal penyesuaian atau JP ini. Nah, dalam jurnal penyesuaian dilakukan di akhir periode akuntansi di bulan Desember, di akhir Desember ya. Nah, di dalam jurnal penyesuaian sendiri terdapat beberapa akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada perlengkapan, yang kedua ada penyusunan aktiva tetap, yang ketiga ada beban. Nah, beban ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada beban dicatat sebagai beban, dan yang kedua ada beban dicatat sebagai harta. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada beban yang masih harus dibayar, dan yang terakhir yang kelima ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai perlengkapan. Di dalam perlengkapan ini nanti yang dicatatnya adalah yang terpakainya. Jadi JP-nya nanti di dalam JP-nya itu beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit. Jadi misalkan contoh, di dalam neraca saldo ada perlengkapan 2 juta, perlengkapan tersisa 1 juta. Nah, untuk menghitungnya tinggal dikurangi saja jumlah yang di neraca saldo dikurang yang di keterangan. Jadi 2 juta dikurang 1 juta, nanti kan hasilnya 1 juta nih. Jadi JP 31/12 beban perlengkapan di sebelah debit 1 juta, perlengkapan di sebelah kredit 1 juta. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada penyusunan aktiva tetap. Dalam penyusunan aktiva tetap ini, JP-nya misalkan beban penyusutan gedung nih di sebelah debit dan akumulasi penyusutan gedung di sebelah kredit. Seperti itu JP-nya. Misalkan contoh, di dalam di neraca saldo ada gedung 120 juta. Gedung disusutkan 15%. Kan 15% ini sama dengan 15/100 ya. Jadi nanti 120 juta dikali 15 dibagi 100 hasilnya berapa gitu nanti. Jadi JP-nya JP 31/12 beban penyusunan gedung di sebelah debit dan akumulasi penyusunan gedung di sebelah kredit. Jadi kalau misalkan nanti di neraca saldo ada peralatan disusutkan atau apa, jadi tinggal diganti saja akhirnya. Jadi misalkan beban penyusutan gedung diganti menjadi beban penyusutan peralatan. Nah, yang ketiga ada beban dicatat sebagai beban. Beban dicatat sebagai beban ini ciri-cirinya agar kita dapat mengetahui apa ini beban atau bukan, pasti nanti di neraca saldonya adalah beban, nanti katanya ada beban. Misalkan di neraca saldo ada beban asuransi, nah itu pasti dicatat sebagai beban. Nah, nanti kan ini beban di sebelah debit nih awalnya. Di dalam beban dicatat sebagai beban ini, nanti si beban ini akan berpindah ke sebelah kredit dan sebelah debit adalah pasangannya. Misalkan seperti ini, di neraca saldo ada beban asuransi. Terus asuransi dibayarkan untuk bulan Juli 2 tahun misalkan. Nah, jadi nanti JP-nya beban asuransi tadi di sebelah kredit. Jadi yang pertama tuh asuransi dulu, asuransi dibayar di muka, di sebelah debit berapa gitu, terus beban asuransi di sebelah kredit berapa. Nah, ini cara perhitungannya. Misalkan kan tadi ada beban asuransi nih, beban asuransi itu berapa misalkan. Terus di keterangannya asuransi dibayar bulan Juli untuk 2 tahun. Nah, di dalam yang belum terpakai kan, yang dicatatnya ini yang belum terpakai di dalam beban itu sebagai beban. Jadi yang pertama-tama itu harus mencari yang sudah terpakainya terlebih dahulu untuk mengetahui yang belum terpakainya. Misalkan yang terpakainya seperti ini cara mengetahuinya. Juli kan, dari Juli ke Desember itu hitung berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Untuk 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Nah, kemudian cara mengetahui yang belum terpakainya tinggal dikurang saja. Yang 24 bulan dikurang yang 6 bulan tadi. Jadi berapa? 18 bulan ya. Jadi nanti cara perhitungannya 18/24 dikali berapa yang jumlah neraca saldonya. Nah, kemudian
kan JP-nya tadi udah nih, tinggal JP 3/12, asuransi dibayar di muka di sebelah debit dan beban asuransi di sebelah kredit. Nah, yang ketiga ada beban dicatat sebagai harta. Beban dicatat sebagai harta ini, yang dicatatnya ini yang sudah terpakainya, yang sudah terpakai. Nah, ciri-cirinya pasti nanti di neraca saldonya ada apa aja yang dibayar di muka. Misalkan ada asuransi dibayar di muka, terus ada apa aja yang dibayar di muka gitu, sewa dibayar di muka, dan lain-lainnya. Itu sudah termasuk ke dalam beban dicatat sebagai harta. Nanti JP-nya itu kebalikan dari beban dicatat sebagai beban. Jadi nanti di dalam JP-nya yang di sebelah debitnya itu adalah bebannya. Misalkan beban asuransinya di sebelah debit. Nah, terus asuransi dibayar di mukanya nanti akan di sebelah kredit. Misalkan cara perhitungannya seperti ini. Di neraca saldo ada beban sewa. Sewa dibayarkan bulan Agustus untuk 3 tahun. Nah, langsung saja yang cara menghitungnya itu Agustus kan, dari Agustus ke Desember berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan nih. 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Jadi langsung saja 5 bulan per 36 bulan dikali berapa yang di jumlah neraca saldonya. Jadi nanti JP-nya, JP 31/12, beban sewa di sebelah debit berapa hasilnya, dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit berapa hasilnya. Kemudian yang keempat ada beban yang masih harus dibayar. Di dalam beban yang masih harus dibayar ini ada beban, nanti bebannya di sebelah debit ya, di JP-nya itu bebannya di sebelah debit. Kemudian terus utangnya di sebelah kredit. Jadi nanti misalkan di keterangannya itu ada gaji yang masih harus dibayar 700.000 misalkan. Jadi langsung aja JP-nya nanti JP 31/12, beban gaji di sebelah debit 700.000 dan utang gaji di sebelah kredit 700.000. Nah, seperti itu. Jadi gampang, tidak usah dijumlahkan. Yang kelima ada pendapatan yang masih harus diterima. Di dalam pendapatan yang masih harus diterima ini JP-nya itu ada piutang apa di sebelah debit dan pendapatan apa gitu di sebelah kredit. Jadi misalkan di keterangannya ada bunga yang masih harus diterima. Nah, kemudian JP-nya itu nanti JP 31/12, piutang bunga di sebelah debit dan pendapatan bunga di sebelah kredit. Seperti itu ya. Nah, jadi pembahasannya sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini atau apabila saya menjelaskannya tidak dapat dipahami atau banyak sekali kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.